الهادي بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عبد الله ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين حمل الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم الذل والبشر والصوت الهني وهادي الهني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا من الله الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من الذي الأمور تدبير من كل ويفتح عليم يفتح لنا تدبير المبين يفتح عليم يفتح عليم ولا العليم مسلم الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي في تعليل بداية الهداية فيما يتعلق بالاسم الأول في الطاعة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دار الأمين ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. باب آداب دخول الخلاء. فإذا غسلت بيت الخلاء بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى ولا تستطيع شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله ولا تدخل حافر الرأس ولا حافي القدمين وقل عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وعند الخروج غفرانك الحمد الذي أذهب عني ما يؤذيني ويبقى في ما ينفعني. أنبغي أن تعود النبل قبل قضاء الحاجة ولا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة وأن تستبرئ من البول بالنحن والنتر ثلاثة بإمرار اليد اليسرى على أسفل الجديد فإن كنت في الصحراء إلى آخر. الله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah luar setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini yang kita telah nikmati akan datang semua lahir batin kita tanpa terkecuali bahkan sehelai benang yang menempel di tubuh kita bahkan adanya kita nikmat Allah. Mudah-mudahan berkat puji syukur kita saat ini di tempat ini di salah satu taman daripada taman surga ini tatkala setiap kita semata memenuhi seruan Allah dan surah Nabi Muhammad diyakini semata sebagai hambanya semata taufik hidayah dari Allah kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu taman daripada taman surga ini di pertemuan yang saat ini kita disebut oleh Allah di hadapan malaikatnya bahkan dibanggakan kita olehnya di hadapan mereka. Mudah-mudahan puji syukur tersebut mewakili perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kita mensyukuri segala nikmatnya dan mudah-mudahan digolongkan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur dan disempurnakan nikmatnya terhadap setiap kita. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah dibahwakan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarganya para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta kita Nabi Agung Muhammad. Allah jadikan kita semua yang dicinta oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Saya kemarin mengenai masalah adab bangun tidur. Di antara fikih kita, cara kita memahami sebagai semata hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, ketika kita bangun kita melakukan etika-etika yang diajarkan diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidur kita tadi berbeda, bangun tidur kita itu berbeda dengan selain kita. Karena manusia tidur dan manusia juga bangun tidur, begitu juga binatang mereka juga tidur dan mereka pun ada bangun tidur. Yang dah tidur malaikat dan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur dan kita bangun tidur. Untuk membedakan seorang muslim bangun tidur dengan orang kafir, untuk membedakan kita manusia yang beriman dengan binatang, ya kita bangun tidur mengikuti etika sopan santun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad agar tidur kita itu menjadi ibadat. Agar tidur kita menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita itu ada catatan kebaikannya. Kita habiskan bangun tidur kita dengan beribadat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dinilai bangun tidur kita ibadat walaupun bangun tidur itu bukan ibadat, hal yang mubah.
Karena kafir pun bangun tidur, binatang pun bangun tidur, ya bukan bagian daripada ibadat. Tapi dengan sebab kita melaksanakan apa yang diajarkan dari Nabi Muhammad ketika bangun tidur, maka bangun tidur kita menjadi ibadat. Begitu juga ketika kita berpakaian. Ketika kita berpakaian, niat dalam pakaian kita untuk melaksanakan perintah Allah dalam menutupi aurat. Muslim berpakaian, kafir pun berpakaian. Tapi untuk membedakan kita Muslim dengan orang kafir, kita berpakaian niat karena Allah perintahkan kita untuk menutup aurat. Kita berpakaian niatnya untuk menutupi aurat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berpakaian dapat nilai ibadah, dapat pahala. Kita berpakaian pun berpahala. Sementara orang kafir berpakaian tidak ada pahala. Ketika kita berpakaian, kita pun dalam ibadat kepada Allah. Sementara orang kafir tidak dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab adab dukhulil khala. Sekarang bab tentang adab-adab etika yang harus kita perhatikan ketika kita masuk al-khala. Tempat kita menyembunyi, menyendiri, meninggalkan selain kita, yaitu WC atau kamar mandi. Muslim masuk WC, kafir pun masuk WC. Bahkan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, ateis masuk WC. Tapi membedakan kita Muslim masuk WC agar ketika kita masuk WC dinilai ibadat, tidak sia-sia. Maka ada adab yang harus kita perhatikan. Sekali lagi ini adalah fikih, memahami, belajar bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan setiap waktu-waktu yang kita lalui dalam setiap hari kita, apapun status dan profesi sosial kita, untuk kita lalui dalam ibadat. Sementara selain kita melaluinya tidak dalam ibadat, tapi kita lalui itu dalam ibadat. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah ciptakan kita untuk beribadah, dan kita sudah setiap hari berikrar di hadapan Allah, berjanji di hadapan Allah. Kita lantunkan janji itu melalui lisan kita di hadapan Allah. Tatkala simbol ibadat itu takbir Allahu Akbar, panggilannya pun takbir Allahu Akbar, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Setiap rakaat kita berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berjanji kepada Allah, berikrar di hadapan Allah untuk kita selalu menghambakan diri kita kepada Allah, untuk selalu menggunakan setiap waktu, detik, nafas kita, apapun yang kita perbuat, ucap, dalam bermuamalah, walaupun hanya sekedar kesehari-harian kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya, disebutkan ini oleh para ulama kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Kalau kita ikuti di jalan Nabi Muhammad dalam melakukan itu, maka dinilai perbuatan itu ibadat. Fa idza ghasata baitan ma, jika engkau bertujuan untuk ke baitan ma, rumah yang di dalamnya ada air, yaitu WC atau kamar mandi, terutama karena manusia harus ke WC, manusia harus ke kamar mandi. Kalau tidak ke WC, wallahu alam apa yang akan terjadi. Kalau tidak mandi, wallahu alam apa yang akan terjadi. Pasti semua akan menuju tempat tersebut. Liqada'il hajah, untuk menunaikan hajat, baik namanya BAB atau bekami atau mandi dan lain sebagainya. Faqaddim fid dukhul, maka dahulukanlah fid dukhul, tatkala engkau ingin masuk ke dalam WC itu, rijlakal yusra, kakimu sebelah kiri. Masukkan kaki sebelah kiri. Baik itu WC, baik itu kamar mandi, walaupun WC-nya ber-AC, walaupun WC-nya kayak istana. Kan ada orang WC kayak istana, Bang. Mungkin antum pernah melihat ya. Karena pernah melihat WC itu, ya Allah, ada tempat bersolek. Kalah punya ibu-ibu bersoleknya, Bang. Ini WC laki-laki. Nah, ada mejanya, wallahu alam, macam-macam. Di dalam kamar mandi dan dalam WC. Padahal itu
Makruh karena kita dianjurkan untuk cepat-cepat keluar dari tempat itu karena tempat apa? Tidak baik. Tempat berdiamnya iblis syaitan. Al-khabithil mukhbis. Al-khubusi wal khabais. Ada setan laki, ada setan bini di situ. Maka kalau bisa secepatnya, semakin cepat semakin baik. Selesai namanya keluar. Bukan tempat kita untuk berlawas-lawas itu, Pak. Walaupun seperti itu wisinya. Atau wisi sederhana di kali. Ingin buka pintu, masuk. Walaupun mungkin pintunya ini pintu. Wisinya jauh sana, Bang. Ini ada juga pintu, Bang. Wisinya jauh. Saking hebatnya wisi. Pokoknya ketika kita ingin masuk, didahulukan kaki sebelah kiri. Karena ini tempat tidak baik. Wafil khuruj, dan ketika kita keluar, rijlakal yumna, dahulukan kakimu sebelah kanan. Begitu juga tempat-tempat yang tidak mulia secara syariat, kalau kita masuk walaupun kayak istana itu tempat, dahulukan kaki kiri. Kalau masuk mall, dahulukan kaki kiri. Kalau masuk ke pasar, dahulukan kaki. Walaupun pasarnya pasar segini atau pasar pagi yang sekarang sudah Masya Allah. Kalau masuk kaki kiri. Kalau ke musola, walaupun musolanya dari kayu, sudah reot musolanya, masuk kaki kanan. Masuk ke bank, walaupun prioritas masuk ke bank masuk kaki kiri. Walaupun tempatnya mewah, tapi secara syariat ada hal-hal yang dilarang oleh Allah yang akan terjadi di situ. Maka masuknya sebelah kiri sambil mengingatkan diri kita. Berarti ini tidak baik. Jangan berlawas-lawas. Kalau sudah selesai hajat kita, cepat-cepat keluar dan balik. Tapi kalau ke musola, walaupun musolanya sederhana, ya kalau bisa lawas. Begitu juga masjid, walaupun masjidnya sederhana, kalau bisa lawas. Karena ketika kita di musola, masjid rumah Allah tamu Allah subhanahu wa ta'ala, lebih daripada tamu presiden. Andaikan dikumpulkan presiden dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka bikin tempat yang paling mewah, sokongan mereka dengan harta yang mereka miliki. Mewah luar biasa, dibangun itu tempat 500 triliun. Semua namanya berlian, emas, perak. Tidak mengalahkan musola yang kita diami saat ini. Lebih mulia musola ini dari tempat yang mereka bangun 500 triliun itu. Rumah Allah, tamu Allah. Masuk ke sini dijamu oleh Allah. Yang menjamu kita Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita masuk ke tempat yang namanya dianggap kurang baik, sajdat, namanya hati kita menganggap ini kotor, jijik dan lain sebagainya, kita masuk ke tempat itu dengan kaki kiri. Kalau keluar dengan kaki kanan, setiap tempat yang mulia kita masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Wala tastabhiban, dan jangan engkau membawa bersamamu syai'an alaihi smallahi ta'ala wa rasulah, sesuatu yang di atasnya pada sesuatu itu ada nama Allah dan Rasulnya. Jangan bawa Al-Quran, jangan bawa namanya buku-buku yang di dalamnya ada Allah, nama Allah, Rasulnya, atau kertas yang di dalamnya ada nama Allah dan Rasulnya. Walaupun tidak haram, di sini mengatakan wa hamluhu makruh fi, membawanya makruh hukumnya ke dalam tempat kecuali terpaksa. Kalau ditinggal di luar, keluar hilang. Jadi terpaksa kita bawa ke dalam, kalau tidak hukumnya makruh.
membawa semua yang diagungkan secara syariat, terutama nama Allah dan Rasulnya dan semua nama yang diagungkan. Itu kalau tidak ada tujuan untuk melecehkan, menghina nama Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tujuannya untuk menghina nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nama Rasulnya, Nabi besar Muhammad dan lainnya, itu hukumnya haram. Dan melakukannya murtad, murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi asal hukumnya makruh. Nah, kalau tidak ada niat yang tidak baik, kecuali terpaksa. Tapi kalau niatnya untuk melecehkan, merendahkan nama Allah dan Rasulnya, hukumnya haram dan murtad. Wala tadkhul hasirar ra'si, dan jangan engkau masuk ke dalam WC kamar mandi dalam kondisi hasirar ra'si, kepalamu tidak tertutup, terbuka. Pakai peci bang, pakai kopiah. Atau kalau merasa peci kita ini lebih mahal daripada WC, ya beli pang topi atau apapun, pokoknya kita punya kepala tertutup. Wa yakfi fil adab, dan cukup di dalam menjalankan adab satru bil kum. Kalau memang tidak ada yang menutupi kepala, ya tutup dengan kum, dengan namanya kain baju kita tutupi. Jangan biarkan namanya kepala terbuka. Sunnah menutupi kepala ketika kita masuk ke dalam WC. Kenapa? Lil amni min adzal jin, kata Imam Muhammad Nawawi bin Marghantani dan ulama kita, agar kita aman dari gangguan jin. Karena di situ ada jin laki, ada jin bini. Mereka ganggu melalui ubun-ubun kita yang ada di kepala kita. Barangkali orang masuk WC waras, keluar WC tidak waras. Kenapa tidak waras? Karena diganggu jin yang ada. Atau ya siapkan pokoknya. Tidak makruh orang masuk WC pakai kopiah. Bahkan tidak makruh orang masuk WC pakai bolang. Tidak makruh. Sunnah untuk menutupi kepala kita ketika kita masuk WC. Nah, sebagian saudara kita mereka salah dalam memahami. Kalau mereka pakai kopiah, mereka masuk WC, mereka simpan kopiahnya. Mereka menganggap masuk WC pakai kopiah itu hukumnya dapat. Padahal sunnah menutupi kepala kita dengan pakai kopiah atau dengan pakai kain penutupnya yang lainnya untuk menutupi kepala kita, agar kita diselamatkan dari gangguan jin yang ada di kamar mandi itu, di WC itu. Sekali lagi, walaupun WC-nya itu mewah. Wala hafil gadamain, dan juga jangan masuk engkau dalam kondisi kedua kakimu tidak beralas. Kalau bisa pakai alas, sandal dan lainnya, agar litahaffud minan najis, agar terhindar dari najis yang ada. Barangkali di situ ada najis, jadi kaki kita terhindar dari najis. Tapi kalau kepala, agar kita terjaga dari namanya gangguan jin yang ada. Wa qul inda dukhul, dan ucapkanlah ketika engkau ingin masuk, lamma tasil di babih, tatkala engkau sampai ke pintunya, ucapkan. Walaupun namanya tempat duduknya jauh, ya. Bismillah, cukup bismillah, tidak perlu ditambah ar-Rahmanir-Rahim. A'udzubillah, dengan nama Allah aku berlindung. A'udzubillah, aku minta mohon perlindungan kepada Allah. Minar rijsin najis al-khabithil mukhbis, dari najis an-najis, dari sesuatu yang najis itu najis, najis. Apa itu najis? Al-khabisil mukhbis, yang jelek, al-mukhbis, yang selalu menggoda, membuat selainnya dalam gangguan kejelekan. Siapa mereka? Asy-syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Aku berlindung dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang najis, sukanya najis dan selalu berbuat jelek dan ingin orang terjerobos dalam kejelekan syaitan. Itu yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad. Sebagian
Ya, menunjukkan bahwasanya di tempat itu ada syaitan. Dan juga mungkin seperti biasa yang kita biasa ucapkan dalam riwayat yang lain, Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi khaba'is. Boleh yang ini, boleh yang itu tadi. Kalau memang kita gabungkan lebih baik. Yang penting jangan sampai kita masuk itu tidak bacaan. Itu sebelum masuk ke pintu, sebelum masuk ke WC. Dibaca melalui lisan. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, atau di sini Bismillah Allahumma inni a'udzubika atau Bismillah a'udzubika minal najis khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Baru masuk. Tapi kalau seandainya keburu masuk, lupa sebelum masuk untuk membaca, maka baca dalam hati. Dia mengatakan, fa in tarakta hatta dakhalta, jika kau tinggalkan itu sampai kau masuk. Ketika kau sudah di dalam, maka ucapkan di dalam hatimu. Kalimat tersebut, Bismillah, A'udzubillah minal najis al-khabith al-mukhbith asyaitanir rajim, atau Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau sudah masuk di dalam hati. Kalau belum masuk diucapkan. Wa indal khuruj, dan ketika keluar, artinya setelah keluar dari pintu kamar mandi dan WC, bukan di dalam. Ghufranak, maha suci Engkau ya Allah, ampunanmu yang aku harapkan darimu. Barangkali di dalam tadi, ya paling tidak kita lupa Pak, karena di kamar mandi, di WC tempat kita lupa, tidak boleh baca-bacaan. Tidak boleh baca-baca, tidak boleh baca Al-Quran dan baca yang lainnya, kecuali dalam hati. Kalau dalam hati dah jadi masalah, mau baca Al-Quran di WC, dalam WC, atau baca zikir, baca apapun dalam hati dah jadi masalah. Tapi kalau diucapkan melalui lisan tidak boleh. Karena tempat itu membuat seseorang lalai, karena dipenuhi dengan namanya syaitan yang bisa membuat seseorang lupa dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita keluar dari tempat tersebut, kita minta ampunan kepada Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan diriku apa yang mengganggu diriku dari kotoran-kotoran bekas makan minum. Makannya banyak Bang, macam-macam wadai, tutuk masuk, hampa katakan masuk, papuyu masuk, hawan masuk, sambal macam-macam masuk, kuahnya kuah bening, kuah sayur lodeh macam-macam masuk. Alhamdulillah yang mengeluarkan dariku apa yang bisa menggangguku. Kalau tidak keluar semua itu kayak apa? Wallahu alam. Alhamdulillah keluar sisa yang bermanfaat bagi kita. Kekuatannya, manfaatnya yang bisa kita dapatnya tersih wa bugafiyah, dan telah menyisakan pada tubuhku ma yanfa'uni, apa yang bermanfaat bagiku. Atau mungkin doa seperti yang biasa, Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Itu doa yang umum. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Tapi kalau sih mengatakan bacanya alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Ada doa-doa kalimat yang lain juga yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun mirip seperti ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad untuk kita baca setelah kita keluar dari kamar mandi. Begitu juga ketika kita mandi kan, berkat mandi alhamdulillah, pakai sampo, pakai sabun, mungkin ada kutu, mungkin ada ada namanya ya hal-hal yang tidak baik yang ada di tubuh kita, sehingga ketika kita mandi dengan air, dengan sabun yang kita pakai, dengan sampo yang kita pakai, sehingga yang kotor tadi hilang, yang bisa menyebabkan tubuh kita nanti gatal dan lain sebagainya. Berkat kita mandi dari hilang. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fima yanfa'uni. Wa yanbaghi, dan selayaknya, sebaiknya, sepatutnya anta'uddan nubala qabla qada'il hajat. Sebelum engkau qada hajat, buang hajat, besar, kecil, engkau siapkan dulu. Kalau di sini an-nubal, batu-batu untuk dipakai istinja. Kalau sekarang air.
diperhatikan dulu air tuh ada atau kada. Jangan masuk aja, jangan buangannya ternyata tidak ada airnya, kayak apa masuk tuh lihat ada air, alhamdulillah, baru dulu untuk qada hajat. Kalau memang tidak ada, ya cari sehingga diadakan dulu baru kita qada hajat. Dipastikan. Wa alla tastajib ma fi mawdi' qada'il hajat, dan engkau jangan beristinja dengan air di tempat qada'il hajat. Karena kalau dulu beda atau sebagian tempat sampai sekarang beda. Mereka ketika qada hajat di sini, ketika membersihkan hajatnya itu pindah. Karena kalau membersihkan hajatnya di sini, nanti air itu kena kotoran, maka kotoran air itu akan menyebabkan kotoran itu menyebarkan bau yang tidak sedap. Baunya nanti kemana-mana. Tapi kalau kering, insya Allah baunya ada kemana-mana. Kalau di sini mungkin dah, kemungkinan hampir tidak ada. Karena kita pakai kloset baik yang jongkok atau yang duduk, sudah kita buang dan di situ kita bersihkan. Kalau di sini, kalau di Yaman sana di Hadramut masih banyak itu tempat. Apalagi kalau rumah-rumah masih sisa-sisa rumah bahari, qada hajat di situ, nanti bersihkannya di depan. Kenapa kalau bersihkan di situ kena air, nanti bau. Kalau kita sudah disiapkan tempatnya. Wa antasabri'a minal baul bitanahnuh, dan engkau harus berupaya untuk memastikan setelah bersih dari kami. Begitu juga mungkin kotoran yang besar. Bitanahnu, kalau kami biasanya dengan tanahnu, dengan berdeh, baik laki atau perempuan. Sambil kita menekan namanya kemaluan kita agar namanya keluar sisa dari air yang mungkin masih tersisa yang belum keluar. Makanya begaman. Jangan keburu-buru. Karena Rasulullah mengatakan fa inna ammat adzabil qabri minhu. Karena biasanya umumnya azab kubur itu dari hal seperti ini nih. Nanti kita sudah selesai karena keburu-buru, kita tidak ngerasa keluar sisa yang ada sehingga bikin pakaian kita najis, kita pakai untuk salat. Wan natar talasan, dan natar talasan itu bagi kaum laki-laki. Rasulullah mengatakan dalam surah falyanzur dzakarahu thalatha marrat, hendaklah ia menatar kemaluannya 3 kali bagi kaum laki-laki, yaitu setelah bekami buang air. Kaifiyatun natar, cara natar, ayam sah biyusrah min duburihi, dia mengusap dengan tangan kirinya dari duburnya laki-laki. Ila ra'sid zakar, sampai kepala kemaluannya. Wa yu'iduhu bilutfin, dan ia ulangi dengan lemah lembut. Yakhruj ma bagiya inkan, agar keluar yang tersisa jika ada. Wa yakunu dzalik, dan hal itu dilakukan bil ibham al musabbahah, dengan dari ibu jari dan telunjuk. Kalau perempuan meletakkan namanya jari-jarinya di atas kemaluannya, tekan sedikit agar keluar sisa yang masih ada. Dan juga wa bi imralil yad yusra ala asfalil gadi, dan juga kaum laki-laki dengan namanya menjalankan namanya tangan sebelah kiri ala asfalil gadi, di bawah gadi, di bawah batang kemaluannya. Pegang dengan ibhamihi wa musabbihatiha, dengan jari telunjuknya dan ibu jarinya, pelan-pelan. Itu agar namanya keluar sisanya. Dan sini menyatakan bahwasanya kadang-kadang itu berbeda dengan berbedanya orang. Barangkali ada orang tertentu tidak cara seperti itu, untuk namanya mengeluarkan sisa dari air yang tersisa di kemaluannya. Mungkin ada sebagian dengan berdehem,
Ada sebagian dengan cara nazar, ada sebagian dengan nama imroliyat, atau mungkin dengan cara yang lain, dengan cara yang lainnya. Mungkin sebelum dia buang air, dia jalan dulu sedikit, baru dia masuk buang air, atau dengan cara yang lainnya, sehingga namanya ketika ia buang air itu memang buang air itu selesai, tidak tersisa. Alhamdulillah. Insyaallah. Wa in kunta fis sahara, jika engkau di sahara, di tempat terbuka, di lapangan terbuka. Fa'ud an uyunin nadhirin, maka menjauhlah dari pandangan-pandangan orang-orang yang melihat. Alhamdulillah di tempat kita tidak ada. Mungkin di hulu-hulu makam mungkin masih ada. Seperti di zaman Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang alhamdulillah, atau juga mungkin di bangunan, kalau memang tidak ada tempat yang dikhususkan untuk namanya buang air, menjauh, jangan sampai kelihatan pandangan orang-orang yang bisa memandang pada kala itu. Ya kalau bisa, ya sehingga kita tidak terlihat, besar kita, tubuh kita tidak lihat. Wastatir bisya'in wajadtahu, dan tutuplah dengan sesuatu in wajadtahu, jika engkau mendapatkan penutup. Mungkin dinding, tembok, atau mungkin pohon, atau mungkin semak. Andaikan terpaksa di jauh sana. Artinya jangan sampai kelihatan orang. Wala tagshib auratak, dan jangan engkau buka auratmu qabla intiha ila maudhi'il julus, sebelum berhenti di tempat duduk. Jangan buka dulu Bang sambil berjalan-jalan, nanti kalau sudah tempat duduk, mau duduk tempat baru buka. Dan buka juga kalau bisa bukanya aurat kita di kamar mandi itu atau di WC itu bacaan paling minim bismillah. Tapi jangan diucapkan dalam Kalau bisa bismillah alladzi la ilaha illahu. Itu diajarkan oleh Rasulullah agar aurat kita terhalang dari pandangan jin yang ada di tempat itu. Jin laki bini bang. Jadi kita bacaan itu agar tidak terlihat aurat kita oleh mereka. Paling minim kalau tidak hafal bismillah. Kalau yang sempurna bismillah alladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tidak Tuhan selain yang disembah selain Ia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tampil tempat duduk, baru duduk. Baru buka aurat kita. Kalau memang bisa ya jangan dibuka, namanya habis sambil ada yang menutupinya. Ya kalau memang tidak kelihatan oleh bangsa jin, ya supan dengan Allah. Supan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masih ada agak panjang, wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal, ini adab. Dan tatkala kita menjalankan semua itu, kita dapat pahala. Kita sedang beribadat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu. Inilah beda seorang muslim dan seseorang kafir. Orang muslim walaupun dia masuk kamar mandi WC, tapi masuknya dan berjalannya yang ia lakukan selama itu ada hitungan pahalanya, ada hitungan ibadat yang didapatkan olehnya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua ini. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. HP dalam isi dalam nada aplikasi Al-Quran itu gimana? Kalau bawa HP yang ada aplikasi Al-Quran tidak jadi masalah, tapi jangan dibuka aplikasinya, ditutup. Karena kalau aplikasinya nyala, berarti jadi HP itu jadi Al-Quran. Misalnya HP itu aplikasinya nyala, berarti aplikasi itu jadi Al-Quran HP-nya. Misalnya sini ada Al-Quran ya. Al-Quran. Kalau sudah buka Al-Quran, ini HP jadi Al-Quran.
Nggak boleh kita bawa dalam kondisi tidak berwudu HP ini. Nggak boleh kita sentuh layarnya dalam kondisi tidak berwudu. Kenapa? Karena saat ini kalau sudah dinyalakan aplikasi Al-Quran berarti jadi sama dengan kertas Al-Quran yang ada. Dulu sebelum ditulis Al-Quran, ya kertas. Bukan Al-Quran, tapi kalau sudah jadi Al-Quran, maka tidak boleh disentuh kecuali dalam kondisi tidak boleh dibawa kecuali dalam kondisi sama juga dengan HP. Jadi dihilangkan dulu aplikasinya dihilangkan dulu, ya, sehingga tidak ada Al-Qurannya, baru setelah dibawa. Kalau kita masuk kamar WC taruh di luar, kata orang lihat, alhamdulillah rezeki dari Allah. Kalau kadang-kala ini apa namanya ada dari murotal. Nah, terus biasanya kalau naruh HP kan nggak mesti di kantong atas, sekarang dari kantong atas di celana gitu. Nah, pas ada orang ngebel, nah di situ otomatis kan murotal yang kita kantong saku celana ini gimana? Makanya itu harus hati-hati ya. Kalau ada jenis murotal, satu ya, walaupun tidak haram ya. Tapi itu paling minim makruh atau paling minim khilaful aula. Sebaiknya jangan. Sebaiknya karena ini Al-Quran. Tapi kalau memang orang itu sengaja untuk menghina Al-Quran, maka itu hukumnya bisa murtad. Sambung, apalagi dia taruh di pantat, nanti orang namanya gembel. Kita nggak mikir masalah itu sengaja atau enggak, maksudnya pengen lah. Ya kalau bisa jangan seperti itu. Di dalam serat kantong ini kan. Nah, kalau bisa jangan ya, kalau bisa jangan. Kalau memang kita tidak bisa menjaga HP itu, kita taruh di tempat yang mulia, kantong depan misalnya di atas, ya kalau bisa cari nada dari yang lainnya, Bang. Cari nada dari yang lainnya. Tapi kalau masuk musola, ya matikan nada darinya. Kalau tidak senyap, ya paling minim getar. Jadi tidak mengganggu orang yang sholat. Karena mengganggu orang yang sholat hukumnya haram. Mengganggu orang sholat hukumnya haram. Andaikan mungkin kita kelupaan masuk masjid, tiba-tiba ya kita biarkan HP kita, tiba-tiba ada panggilan, maka wajib untuk kita matikan panggilan itu. Wajib. Untuk apa? Untuk tidak kita melakukan hal yang haram. Apa itu haram? Mengganggu orang yang sholat bersama kita. Diupayakan jangan sampai dengan gerakan 3 kali berturut-turut. Tapi harus kita matikan. Apalagi dangdutan, Bang. Ada di sini. Ada acil yang lata pulang, Bang. Nah, Lami masjid. Kalau ada orang sholat, bawa anak kecil, mengganggu kita sholat. Satu jangan sampai kita ini mengganggu orang sholat. Orang masuk ke masjid untuk mendapatkan ketenangan. Apapun yang mengganggu, mengusik ketenangan orang yang ada di masjid musola, tidak boleh. Walaupun anak kecil. Kecuali kata ulamanya, kalau anak kecil itu bisa ditegur. Kalau ditegur dia tidak nakal, tidak rame, tidak ganggu, tidak jadi masalah di bawah. Tapi kalau anak kecil yang belum bisa ditegur, dilarang untuk kita bawa ke masjid seperti orang gila. Ya, soalnya yang jelas itu namanya anak kecil ini kan belum tahu hal-hal dulu. Dia lari depan orang. Kalau memang mereka dipastikan mengganggu, jangan dibawa. Kecuali memang di musola atau di masjid itu ada tempat khusus bagi anak kecil dan mereka di situ cuman tidak sampai mengganggu yang lainnya, tidak jadi masalah. Tapi kalau memang bercampur sehingga mengganggu, tidak boleh. Yang berdosa itu bukan anaknya, abahnya yang bawa atau mamanya. Cara kita menegur gimana dulu? Namanya kan jamaah banyak guru. Yang menegur tuh harusnya sekarang ini abahnya, Bang. Karena kalau menegur selain abahnya, kelahi nanti keluar sama abahnya.
Dan itu bukan jarnya, kisahnya terjadi. Nggak, maksudnya gimana cara bilangin bapaknya itu mah biar nggak bawa anaknya gitu lah Bu. Ini kan kadang-kadang repot. Masa ditulisin jangan bawa anak kan nggak enak juga. Bila bawa anak kecil. Ya, walaupun kita ya memang tujuannya baik Bang, tujuannya baik, tapi dalam kebaikan itu, dalam casing kebaikan itu ada keburukan. Casingnya, dalam casing kebaikan itu ada keburukan. Harusnya ya orang tuanya lah yang ngerti. Karena tadi Bang ya, resiko kita sekarang bukan dulu kalau zaman sahabat mereka. Kalau zaman bahari mungkin waktu kita halus kita terima kasih Pak orang negara anak kita. Tapi kalau sekarang kelahi kita abahnya. Nah itu yang kita yang kita negor salah, tidak tegur salah, sedangkan ini mengganggu. Walaupun niatnya baik. Nah, walaupun niatnya baik, tapi satu kali niat baik itu juga harus diiringi dengan namanya amaliyah yang menyempurnakan kebaikan itu. Kalau memang tidak ganggu silakan bawa Bang. Tidak jadi masalah. Dan juga tidak harus anak kecil itu harus berada di sop di belakang, nggak boleh ke depan. Memang sebaiknya seperti itu. Tapi mereka pun berhak untuk mendapat sop depan kalau memang mereka datang lebih dahuluan. Tapi kalau memang pihak masjid menetapkan sop bagi mereka dan anak-anak kecil tahu ini sopnya, selain itu sop yang lebih tua ya lebih bagus. Tapi hampir rata anak-anak ini masjid musala dijadikan tempat kayak kita bahari juga. Kita juga bahari waktu halus juga main di masjid musala. Sampai dikejar-kejar. Kalau anak dulu ingat, kalau di musala dulu ada orang khusus. Badannya besar. Kalau anak-anak sudah main dikejar anak-anak itu sampai keluar musola dikejar. Tapi tidak ada orang tua yang marah dengan yang ngejar anak-anak itu. Ya, karena semua memaklumi. Tapi kalau sekarang wallahu alam. Ya, artinya kalau bisa namanya kita harus mengerti hal itu ya. Sekali lagi bukan dilarang, cuman niat baik itu harus diiringi dengan penjagaan dari kita. Paling tidak kita sebagai orang tua mengatakan, nah ini bukan TK, rumah Allah, tidak boleh berisik, tidak boleh main, tidak boleh ribut. Kalau ada yang berisik, ribut, jangan diikuti, itu setan. Harus diingatkan agar dia masuk masjid itu dia tahu ini masjid, ini musala, rumah Allah. Wallahu a'lam. Ya Allah mantapkan kita dalam Islam dan iman. Allah jaga dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, sampaikan hajat kita. Allah berikan kita imun yang bermanfaat. Ya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Taqabbalallahu minkum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.